Berhenti sejenak, tarik napasmu pelan. Karena apa yang akan kamu dengar hari ini bukan kebetulan. Ini bukan sekadar konten. Ini bukan sekadar kata-kata motivasi. Ini adalah pesan yang mungkin sudah lama menunggu untuk sampai tepat di hatimu. Assalamualaikum sahabat Ashifa. Selamat datang kembali di Shifaul Qalbi. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah menekan video ini. Terima kasih sudah memilih untuk duduk sebentar dan membuka ruang di hatimu. Kehadiranmu bukan angka. Kehadiranmu adalah jiwa yang sedang berproses. Hari ini kita bicara tentang sesuatu yang mungkin membuat dadamu sesak saat disebut. Tentang cinta yang terasa mustahil. Tentang seseorang yang terasa jauh. Tentang keadaan yang terasa tidak berpihak. Tentang doa yang terasa lama sekali jawabannya. Dan aku ingin kamu dengar kalimat ini dengan sungguh-sungguh. Bisa jadi, Allah sedang menyiapkan keajaiban yang selama ini kamu anggap tidak mungkin. Kamu mungkin berkata, bagaimana mungkin? Keadaannya sudah jelas. Dia sudah berubah. Jaraknya terlalu jauh. Restunya tidak ada. Situasinya rumit. Waktunya tidak tepat. Logika berkata tidak mungkin. Tapi sejak kapan kuasa Allah dibatasi oleh logika manusia? Sahabat Ashifa, kita sering lupa satu hal penting. Ketika Allah ingin sesuatu terjadi, tidak ada satupun makhluk yang bisa menghalangi. Dan ketika Allah menunda sesuatu, tidak ada satupun yang bisa memaksa. Masalahnya bukan pada mungkin atau tidak mungkin. Masalahnya pada percaya atau tidak percaya. Cinta yang kamu sebut mustahil itu mungkin sedang diuji ketulusannya. Mungkin sedang diuji kesabarannya. Mungkin sedang dibersihkan dari ego. Mungkin sedang dipisahkan sementara agar nanti bisa dipersatukan dalam cara yang lebih mulia. Kita sering ingin cepat. Kita ingin jawaban sekarang. Kita ingin kepastian hari ini. Padahal Allah bekerja dalam waktu yang tidak pernah salah. Kamu pernah menangis dalam sujud. Kamu pernah menyebut satu nama dengan suara lirih. Kamu pernah berkata, "Ya Allah, kalau Dia baik untukku dekatkan, kalau tidak jauhkan dengan cara yang paling lembut." Dan setelah doa itu, justru keadaan terasa makin tidak menentu. Tenang, bukan berarti doamu ditolak. Bisa jadi doamu sedang diproses. Karena ketika kamu menyerahkan sesuatu kepada Allah, itu berarti kamu mempercayakan sepenuhnya pada skenario terbaik yang bahkan kamu sendiri belum bisa bayangkan. Sahabat Ashifa, kalau kamu merasa cerita cintamu terasa berat, tulis di kolom komentar angka 77. Bukan sekadar angka. Angka 77 hari ini adalah simbol keyakinan. Simbol bahwa kamu memilih energi positif. Simbol bahwa kamu percaya Allah sedang bekerja di balik layar kehidupanmu. Tulis 77 dengan penuh harap. Dengan penuh percaya. Karena energi baik yang kamu pancarkan hari ini bisa menjadi jalan datangnya keajaiban. Kita masuk lebih dalam. Kenapa cinta yang tulus justru sering diuji dengan jarak dan waktu? Karena cinta yang kuat tidak lahir dari kemudahan. Cinta yang kuat lahir dari kesabaran. Cinta yang matang lahir dari penantian. Dan cinta yang benar lahir dari doa yang terus diulang tanpa lelah. Kadang Allah tidak langsung menyatukan karena ada yang harus diperbaiki terlebih dahulu. Ada luka yang harus disembuhkan. Ada sifat yang harus dilembutkan. Ada iman yang harus dikuatkan. Bayangkan jika kamu dipertemukan saat sama-sama belum siap. Bukankah yang ada justru saling menyakiti? Allah tidak sedang menjauhkanmu dari bahagia. Allah sedang menyiapkan bahagia yang lebih kokoh. Dan di titik ini, kamu harus jujur pada dirimu sendiri. Apakah kamu mencintai karena Allah atau hanya karena rasa? Karena ketika cinta dilandasi karena Allah, maka yang kamu kejar bukan hanya bersatu, tapi juga berkah. Kita sering terlalu fokus pada hasil akhir. Padahal yang paling penting adalah proses menjadi pribadi yang layak untuk hasil itu. Jika kamu ingin kisah cintamu berubah menjadi keajaiban, maka jadilah keajaiban dalam hidupmu sendiri. Perbaiki salatmu, jaga lisanmu, bersihkan hatimu, perbaiki hubunganmu dengan orang tua, tingkatkan sabarmu, perbanyak istighfar,
Jangan remehkan kebaikan kecil, karena bisa jadi yang menghalangi bukan takdir, tapi versi dirimu yang belum siap. Sahabat Ashifa, bagian ini penting. Dengarkan baik-baik. Kadang yang membuat sesuatu terlihat mustahil bukan kenyataannya, tapi ketakutan kita sendiri. Ketakutan ditolak, ketakutan tidak terbalas, ketakutan gagal lagi. Padahal Allah sudah menjanjikan bahwa siapa yang bersandar kepadanya, maka Dia akan cukupkan. Cukupkan hatimu, cukupkan sabarmu, cukupkan keyakinanmu, dan disinilah alurnya mengalir. Bagian pertama adalah tentang kesadaran bahwa yang mustahil belum tentu tidak mungkin di sisi Allah. Bagian kedua nanti akan membawa kita pada tanda-tanda bahwa keajaiban itu sudah mulai digerakkan. Dan bagian ketiga akan membawamu pada langkah konkret agar cintamu tidak hanya menjadi doa, tapi menjadi takdir yang nyata. Tapi sebelum kita melangkah ke sana, aku ingin kamu rasakan ini dulu. Tenanglah, jika hari ini kamu belum bersatu, bukan berarti kamu tidak ditakdirkan. Jika hari ini kamu masih menunggu, bukan berarti kamu ditinggalkan. Jika hari ini hatimu masih menyimpan satu nama, bukan berarti kamu lemah. Itu tanda kamu masih percaya. Dan percaya kepada Allah adalah kekuatan terbesar seorang hamba. Sahabat Ashifa, tetaplah di sini. Jangan pergi. Karena apa yang akan kita bahas setelah ini mungkin menjadi jawaban atas pertanyaan yang selama ini kamu pendam sendiri. Dan sekali lagi, sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya, tulis 77 di kolom komentar. Bukan untukku, tapi untuk dirimu sendiri. Sebagai penguat, sebagai pengingat bahwa kamu memilih percaya daripada putus asa. Karena bisa jadi, di saat kamu hampir menyerah, justru disitulah Allah sedang membuka pintu yang selama ini tertutup. Kisah cintamu belum selesai. Bahkan mungkin, baru saja akan dimulai dengan cara yang tidak pernah kamu duga. Dan percayalah, ketika Allah yang menulis akhir ceritanya, hasilnya tidak pernah mengecewakan. Sahabat Ashifa, sekarang kita masuk ke fase yang sering tidak disadari banyak orang. Fase ketika keajaiban itu sebenarnya sudah dimulai, tetapi mata kita belum cukup peka untuk melihatnya. Kita sering mengira keajaiban itu datang dengan perubahan besar yang dramatis. Tiba-tiba dia menghubungi, tiba-tiba keadaan berbalik, tiba-tiba restu datang, tiba-tiba semua terasa mudah. Padahal kenyataannya, keajaiban Allah sering dimulai dari perubahan kecil yang sangat halus, sangat tenang, sangat lembut. Dan kalau kamu sedang mengalami beberapa hal ini, bisa jadi cintamu yang dulu terasa mustahil itu sedang bergerak menuju titik terang. Tanda pertama, hatimu mulai lebih tenang meski situasinya belum berubah. Dulu kamu gelisah setiap malam. Dulu kamu cemas setiap membuka ponsel. Dulu kamu takut kehilangan. Dulu kamu takut tergantikan. Dulu kamu takut dia benar-benar pergi. Sekarang situasinya mungkin masih sama. Statusnya belum jelas. Hubungannya belum pasti, jaraknya masih ada. Tetapi anehnya, hatimu tidak segelisah dulu. Kenapa? Karena Allah sedang memindahkan pusat ketergantunganmu dari manusia menuju kepadanya. Saat kamu terlalu bergantung pada seseorang, kamu akan selalu gelisah. Tapi saat kamu mulai bergantung pada Allah, hatimu pelan-pelan menjadi stabil. Dan ketenangan itu adalah tanda pertama bahwa proses sedang berjalan. Sahabat Ashifa, jangan remehkan perubahan kecil dalam dirimu. Karena perubahan besar selalu dimulai dari dalam, bukan dari luar. Tanda kedua, kamu mulai memperbaiki diri bukan karena ingin terlihat baik di hadapannya, tapi karena ingin lebih baik di hadapan Allah. Dulu mungkin kamu berubah agar dia melihatmu lebih menarik, agar dia kembali tertarik, agar dia bangga, agar dia tidak pergi. Sekarang kamu berubah karena kamu sadar, kalau memang dia adalah jodohmu, kamu ingin bertemu dalam versi terbaik dirimu. Dan kalaupun bukan, kamu tetap mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Inilah titik kedewasaan. Kamu tidak lagi berjuang untuk terlihat sempurna di mata manusia. Kamu berjuang untuk menjadi lebih layak di sisi Allah. Dan percayalah,
Ketika niatmu berubah menjadi lebih lurus, Allah akan membalas dengan cara yang lebih indah. Tanda ketiga, kamu mulai bisa menerima kemungkinan apapun dengan lapang dada. Ini bukan berarti kamu berhenti berharap. Ini bukan berarti kamu tidak lagi peduli. Ini berarti kamu sudah naik level. Dulu kamu hanya ingin satu hasil. Bersatu atau tidak sama sekali. Hitam atau putih. Jadi atau selesai. Sekarang kamu mulai berkata dalam doa, "Ya Allah, jika Dia baik untukku, dekatkan. Jika tidak, gantikan dengan yang lebih baik dan buat hatiku rida." Kalimat itu bukan kalimat orang lemah. Itu kalimat orang yang kuat. Karena hanya hati yang matang yang bisa menyerahkan tanpa kehilangan harapan. Sahabat Ashifa, kamu harus tahu satu rahasia besar. Seringkali sebelum Allah mempertemukan dua orang dalam satu ikatan, Allah mempertemukan mereka dalam satu proses penguatan. Mungkin kamu dan dia sama-sama sedang diuji di tempat yang berbeda. Sama-sama sedang ditempa. Sama-sama sedang diperbaiki. Sama-sama sedang dipisahkan dari hal-hal yang tidak baik. Allah tidak pernah salah memilih waktu. Kita yang sering salah menilai waktu. Kita ingin cepat karena kita tidak tahan dengan ketidakpastian. Padahal bisa jadi ketidakpastian itu adalah ruang latihan untuk menguatkan imanmu. Dan disinilah bagian yang paling dalam. Kadang yang membuat sesuatu terasa mustahil bukan takdirnya, tapi trauma masa lalumu. Mungkin kamu pernah gagal, mungkin kamu pernah ditinggalkan, mungkin kamu pernah dikhianati, mungkin kamu pernah berharap terlalu tinggi lalu jatuh terlalu dalam. Sehingga ketika ada harapan baru, kamu takut lagi. Allah tahu luka itu, Allah tahu ketakutan itu, Allah tahu keraguan yang berputar di kepalamu. Dan proses ini bukan hanya tentang menyatukan dua hati, tapi juga tentang menyembuhkan satu hati yang terluka. Sahabat Ashifa, kalau kamu merasa sedang dalam proses penyembuhan, tulis lagi di kolom komentar 77. Kita saling menguatkan, kita saling mendoakan, kita saling mengalirkan energi positif. Karena ketika banyak hati berdoa dalam frekuensi yang sama, insya Allah kebaikan pun saling menarik. Sekarang kita masuk ke tanda berikutnya. Tiba-tiba kamu mulai melihat hikmah dari perpisahan yang dulu kamu sesali. Dulu kamu marah, kamu kecewa, kamu bertanya kenapa harus begini, kenapa tidak seperti yang kamu rencanakan. Sekarang kamu mulai melihat, kalau dulu dipaksakan mungkin akan hancur. Kalau dulu dilanjutkan mungkin akan lebih menyakitkan. Kalau dulu tidak dipisahkan, mungkin kamu tidak akan berubah. Itulah cara Allah mengajari kita tanpa harus menjelaskan semuanya di awal. Allah biarkan kamu berjalan dulu. Allah biarkan kamu belajar dulu. Allah biarkan kamu jatuh dulu. Supaya saat kamu berdiri, kamu lebih bijak. Dan ketika kamu mulai memahami pelajaran itu, disitulah keajaiban mulai dekat. Karena hati yang sudah belajar tidak akan salah memilih lagi. Sahabat Ashifa, ingat ini baik-baik. Allah tidak pernah menahan sesuatu darimu kecuali untuk menggantinya dengan yang lebih baik atau memberikannya di waktu yang lebih tepat. Kalau hari ini masih belum terjadi, bukan berarti tidak akan pernah terjadi. Bisa jadi Allah sedang menahanmu dari kebahagiaan yang belum siap kamu tanggung. Karena kebahagiaan juga butuh kapasitas. Kalau kapasitasmu kecil, kebahagiaan besar justru bisa menjadi ujian. Itulah sebabnya proses ini terasa panjang. Allah sedang memperbesar kapasitasmu, memperluas sabarmu, memperdalam imanmu, mematangkan cintamu. Dan percayalah, cinta yang lahir setelah proses panjang akan jauh lebih kokoh daripada cinta yang lahir dari kemudahan instan. Sahabat Ashifa, mungkin di antara kalian ada yang sudah hampir menyerah. Sudah hampir menutup hati, sudah hampir berkata cukup. Tapi sebelum kamu benar-benar berhenti berharap, tanyakan pada hatimu. Apakah kamu menyerah karena sudah yakin itu bukan untukmu? Atau menyerah karena lelah menunggu? Kalau karena lelah, istirahatlah. Tapi jangan putus asa, karena putus asa bukan sifat orang beriman. Sekarang alurnya semakin jelas.
Bagian pertama tadi membangunkan kesadaranmu bahwa mustahil bukan ukuran di sisi Allah. Bagian kedua ini membuka matamu bahwa proses itu nyata dan tanda-tandanya bisa kamu rasakan. Dan setelah ini, kita akan masuk ke bagian ketiga yang paling menentukan. Apa yang harus kamu lakukan agar proses itu tidak berhenti di tengah jalan? Bagaimana caranya agar cintamu tidak hanya menjadi cerita yang indah di kepala, tapi menjadi kenyataan yang diberkahi? Karena keajaiban bukan hanya tentang menunggu, tapi juga tentang mempersiapkan diri menyambutnya. Tetaplah bersama Syifaul Qalbi, sahabat Ashifa. Karena kisah cintamu yang kamu kira mustahil itu, mungkin hanya tinggal satu langkah lagi menuju takdir yang sudah Allah siapkan dengan sangat rapi. Sahabat Ashifa, sekarang kita sampai di bagian yang paling menentukan. Bagian yang bukan lagi tentang menunggu tanda, bukan lagi tentang membaca isyarat, tapi tentang apa yang benar-benar harus kamu lakukan agar kisah cintamu yang terasa mustahil itu benar-benar berubah menjadi keajaiban nyata. Karena dengarkan ini baik-baik, keajaiban bukan hanya tentang apa yang Allah lakukan untukmu. Keajaiban juga tentang bagaimana kamu merespons apa yang Allah siapkan. Banyak orang ingin takdir berubah, tapi tidak mau berubah. Banyak orang ingin hasil berbeda, tapi tetap memakai cara yang sama. Banyak orang ingin dipertemukan dengan yang terbaik, tapi belum siap menjadi yang terbaik. Disinilah letak rahasianya. Kalau kamu ingin cinta itu menjadi luar biasa, maka jadikan dirimu layak untuk cinta yang luar biasa. Pertama, luruskan kembali niatmu. Tanya pada dirimu sendiri dengan jujur. Apakah kamu menginginkannya karena gengsi? Karena takut sendirian? Karena tidak mau kalah dari orang lain? Atau benar-benar karena ingin membangun sesuatu yang halal dan diberkahi? Allah tidak melihat seberapa romantis ceritamu. Allah melihat seberapa lurus niatmu. Dan ketika niatmu lurus, walaupun jalannya berliku, hasilnya akan tetap indah. Sahabat Ashifa, cinta yang diberkahi itu bukan yang paling heboh, bukan yang paling viral, bukan yang paling dipamerkan, tapi yang paling tenang. Tenang dalam doa, tenang dalam proses, tenang dalam penantian. Kalau hari ini kamu masih merasa gelisah, jangan salahkan takdir. Periksa kedekatanmu dengan Allah. Karena semakin dekat kamu dengan Allah, semakin stabil hatimu menghadapi apapun. Kedua, berhenti memaksakan skenario. Kita sering punya gambaran sendiri. Harus dengan dia, harus tahun ini, harus seperti ini, harus sesuai rencana. Padahal hidup bukan tentang skenario kita. Hidup adalah tentang rencana Allah yang seringkali jauh lebih rapi dari bayangan kita. Bisa jadi kamu terlalu fokus pada satu nama, padahal Allah sedang menyiapkan nama lain yang lebih baik. Atau bisa jadi memang dia orangnya, tapi waktunya belum sekarang. Dan tugasmu bukan memaksa waktu. Tugasmu adalah menyiapkan diri. Sahabat Ashifa, kalau memang dia untukmu, tidak ada jarak yang bisa memisahkan. Tidak ada orang ketiga yang bisa menggagalkan. Tidak ada keadaan yang bisa menghalangi. Karena ketika Allah sudah menulis, tidak ada yang bisa menghapus. Tapi kalau bukan, sekeras apapun kamu berjuang, akan selalu ada celah yang membuatnya runtuh. Maka lepaskan ketakutanmu, lepaskan obsesimu, lepaskan kecemasanmu. Ganti dengan tawakal. Tawakal bukan berarti diam tanpa usaha. Tawakal adalah usaha maksimal, lalu hati yang berserah total. Ketiga, perbaiki kualitas dirimu setiap hari. Ini bukan tentang diet atau penampilan semata. Ini tentang akhlakmu, tentang emosimu, tentang caramu menyikapi masalah. Kalau kamu mudah marah, belajar tenang. Kalau kamu mudah cemburu, belajar percaya. Kalau kamu mudah insecure, belajar bersyukur. Karena hubungan bukan hanya tentang cinta, tapi tentang kedewasaan. Allah sering menunda pertemuan bukan karena tidak sayang, tapi karena ingin memastikan ketika kalian bertemu, kalian tidak saling menghancurkan. Sahabat Ashifa, pahami satu hal ini. Kadang yang kamu sebut mustahil itu bukan tentang orangnya,
tapi tentang versi dirimu yang belum siap menerima takdir sebesar itu. Bayangkan jika hari ini doamu langsung dikabulkan. Apakah kamu sudah siap memikul tanggung jawabnya? Sudah siap mengelola konflik? Sudah siap menghadapi ujian rumah tangga? Sudah siap menjadi pasangan yang matang? Kalau belum, maka bersyukurlah karena Allah masih memberimu waktu untuk belajar. Keempat, jaga hubunganmu dengan orang tua. Ini sering diremehkan, padahal restu orang tua adalah pintu langit yang terbuka lebar. Jangan sampai kamu sibuk mengejar cinta, tapi lupa pada sumber berkah terbesar dalam hidupmu. Mintalah doa mereka, lembutkan sikapmu, perbaiki komunikasi. Karena cinta yang diberkahi bukan hanya yang disetujui oleh hati, tapi juga diridai oleh orang tua. Kelima, jangan pernah berhenti berdoa. Doa bukan sekadar rutinitas. Doa adalah jembatan antara harapan dan kenyataan. Dan doa yang diulang dengan penuh keyakinan akan membentuk energi yang kuat dalam hidupmu. Sahabat Ashifa, sekarang aku ingin kamu lakukan sesuatu. Tutup matamu sejenak. Bayangkan wajah yang selama ini kamu doakan. Bayangkan momen indah yang kamu harapkan. Lalu serahkan semuanya kepada Allah. Katakan dalam hatimu, "Ya Allah, aku percaya pada rencanamu. Jika dia untukku, dekatkan dengan cara yang Engkau ridhoi. Jika bukan, gantikan dengan yang lebih baik dan buat hatiku menerima dengan ikhlas." Kalimat itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Karena ketika kamu menyerahkan sepenuhnya, kamu membebaskan dirimu dari beban berlebihan. Sahabat Ashifa, keajaiban itu nyata. Banyak orang yang dulu merasa tidak mungkin, sekarang sudah duduk berdampingan dengan orang yang dulu hanya bisa disebut dalam doa. Banyak orang yang dulu menangis sendirian, sekarang tersenyum bersama pasangan yang halal. Dan kamu bukan pengecualian, tapi satu syaratnya, percaya tanpa setengah hati. Jangan percaya hanya saat semuanya terasa baik, percaya juga saat semuanya terasa sulit. Karena iman diuji bukan saat terang, iman diuji saat gelap. Sekarang kita simpulkan alur perjalanan ini. Bagian pertama, membangunkan keyakinanmu bahwa mustahil bukan ukuran di sisi Allah. Bagian kedua, membuka matamu bahwa proses sedang berjalan dan tanda-tandanya nyata. Bagian ketiga ini menegaskan bahwa tugasmu adalah memantaskan diri, meluruskan niat, memperbaiki kualitas, dan menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah. Jika kamu sudah melakukan semua itu, maka tidak ada lagi yang perlu kamu takutkan. Entah dia yang kembali, entah dia yang berubah, entah nama lain yang datang. Yang pasti, kamu akan mendapatkan yang terbaik. Sahabat Ashifa, sebelum kita tutup, tulis sekali lagi angka 77 di kolom komentar. Jadikan itu simbol bahwa kamu memilih percaya. Kamu memilih energi positif. Kamu memilih bersandar pada Allah daripada pada rasa takutmu sendiri. Dan jika kamu merasa pesan ini menyentuh hatimu, bagikan kepada seseorang yang sedang menunggu dalam diam. Karena bisa jadi, kisah cintanya juga sedang ditulis dengan tinta keajaiban. Terima kasih sudah bertahan sampai akhir. Terima kasih sudah membuka hati. Terima kasih sudah mempercayai bahwa di balik semua yang terasa mustahil, ada rencana Allah yang jauh lebih indah dari bayangan kita. Sampai jumpa di Syifaul Qalbi berikutnya, sahabat Ashifa. Percayalah, ketika Allah yang mengatur, tidak ada kisah yang berakhir sia-sia.